Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, pada saat ini saya bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu dan adik-adik untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Baiklah, kita mohon berkat Tuhan bagi kita agar seluruh proses rangkaian kegiatan pada saat ini senantiasa dalam berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa penguatan moderasi beragama? Lalu apa itu penguatan moderasi beragama dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Kita harus sadari bahwa kita hidup di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa terdapat 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Kita harus tahu bahwa agama itu sebenarnya menjadi suatu modal dan kekuatan bagi kita untuk membangun peradaban bangsa ini, untuk menjadi lebih baik, karena di dalam agama itu, agama mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, yang tentunya dengan nilai-nilai itu diharapkan bisa membantu kita sebagai pribadi-pribadi untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita dan turut berpartisipasi dalam membangun kehidupan bangsa. Tetapi di satu pihak tak bisa dipungkiri bahwa cara beragama yang salah itu bisa mengantarkan seseorang pada sikap radikalisme dan fanatisme. Kita akan masuk pada pemahaman atau pengertian tentang moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat secara etimologi, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, artinya bersikap wajar, tidak berlebihan. Moderasi juga dikenal dengan kata wasat atau wasatia, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, yang berarti tengah-tengah, itidal artinya adil, dan tawazun artinya berimbang. Atas dasar ini semua, maka pengertian moderasi berarti jalan tengah, adil dan berimbang, bersikap wajar, dan tidak berlebihan. Jadi kalau berbicara tentang penguatan berarti upaya atau usaha untuk menguatkan cara pandang, sikap, untuk bersikap adil dan berimbang, bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam kehidupan beragama. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, demikian pemaparan tentang latar belakang dan pemahaman tentang penguatan moderasi beragama. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, diberikan waktu dan kesempatan. Bertanya, Pak. Oh ya, ini menanggapi atas pertanyaan tadi. Memang kenyataannya di lingkungan kita sudah menerapkan moderasi beragama. Salah satu contoh, kalau ada ibadah evangelisasi di agama sebelah, orang juga yang nyatanya akan rupa mau bikin ribut, ada juga yang menegur, awas, diam, ada ibadah di sebelah. Begitu juga kalau bawa kendaraan bermotor, ya baru lewat di gereja atau apa yang sementara ibadah, biasanya mereka menurunkan suara dari kendaraan atau mereka barangkali ikut sebelah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Freddy atas komentar dan tanggapannya yang luar biasa tentang bagaimana penguatan moderasi itu selama ini sudah diterapkan di dalam kehidupan di masyarakat Minahasa. Terima kasih. Masih dalam topik tentang penguatan moderasi beragama, kita akan membahas tentang pilar-pilar penguatan moderasi beragama. Pilar-pilar penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan atau komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Nah, kalau berbicara tentang komitmen kebangsaan, berarti semua dari kita terpanggil untuk mari kita menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam komitmen kebangsaan itu. Apa saja? Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dikenal di sekolah, biasa di sekolah anak-anak mengenalnya sebagai 4 pilar wawasan kebangsaan.
Begitu juga berbicara tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai, sikap saling menerima segala perbedaan, baik keyakinan maupun pendapat yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Anti kekerasan itu berhubungan dengan sikap untuk menolak segala hal yang berhubungan dengan kekerasan. Baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan nonverbal yang ada di dalam kehidupan. Kekerasan verbal seperti kekerasan yang berhubungan dengan kata-kata, ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Begitu juga dengan kekerasan nonverbal, bisa berupa gambar, poster, flyer, dan sebagainya yang dibuat atau diposting di media sosial. Begitu juga dengan penerimaan terhadap tradisi atau budaya yang ada di kehidupan kita. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, begitu penjelasan tentang pilar-pilar penguatan moderasi beragama. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, diberikan waktu dan kesempatan. Pak, saya mau bertanya. Saya sebagai peserta hendak menanyakan pertanyaan kepada Bapak penyuluh. Pertanyaannya, apakah contoh penerimaan terhadap tradisi atau budaya masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Pak Martin atas pertanyaan yang bagus tentang bagaimana penerimaan tradisi di dalam kehidupan masyarakat Minahasa sebagai bagian dari kearifan lokal dalam hubungannya dengan penguatan moderasi beragama. Kalau saya melihat di dalam budaya Minahasa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sebuah tradisi atau kearifan lokal yang dengan tradisi dan kearifan lokal itu mempersatukan kita sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa, yaitu budaya Mapalus. Budaya Mapalus itu dikenal sebagai budaya gotong royong atau tradisi yang ada di kehidupan kita dengan bergotong royong atau saling membantu di dalam kehidupan kita. Misalnya dalam saat duka, bahagia, dan sebagainya. Terima kasih. Para peserta masuk dalam kelompok diskusi dan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan penguatan moderasi beragama. Bagaimana hasil kerja kelompok Bapak Ibu? Lancar? Oke. Bagaimana hasil kerja kelompok dari adik-adik dengan ibu-ibu? Sudah. Oke. Bagaimana hasil kerja kelompok dari teman-teman UMK? Aman. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, kita telah berdiskusi bersama di kelompok kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan memaparkan, mempresentasikan apa yang telah menjadi hasil diskusi bersama. Untuk itu kita akan mulai dengan kelompok 1. Kepada kelompok 1 diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok 1 membahas tentang contoh toleransi antar umat beragama yang ada di masyarakat atau di paroki kami. Jadi sebagai contoh toleransi yaitu ketika umat Kristen mengadakan perayaan Natal atau perayaan Paskah, dari umat yang beragama lain menyumbangkan tenaga mereka untuk menjaga akan keamanan yang ada di gereja di mana kita sedang beribadah. Begitu pula sebaliknya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi mereka tentang contoh-contoh bagaimana menghidupi penguatan moderasi di dalam kehidupan setiap hari. Selanjutnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Diberikan waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 2 menanggapi akan presentasi dari kelompok 1. Perlu tambahan, kalaupun ada ibadah di tetangga kita, contoh kalau kita umpama suka dengar lagu atau apa, jangan putar kuat-kuat, jangan sampai tuh ibadah semua mengganggu. Hanya itu, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita telah sampai pada penghujung kegiatan kita pada saat ini tentang penyuluhan dengan topik penguatan moderasi beragama. Dan yang menjadi kesimpulan dari seluruh
rangkaian kegiatan kita pada saat ini tentang penguatan moderasi beragama, yaitu sebagai umat paroki Santa Rosa de Lima Tondano yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus sadari bahwa kita tidak hidup sendiri dan kita hidup berdampingan dengan umat yang beragama yang lain. Dan kita semua tentunya membutuhkan kehidupan yang damai, aman, harmonis di dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk mari kita mewujudkan nilai-nilai yang kita hidupi, iman yang kita hayati di dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik yang mencerminkan sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita telah berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis dimanapun kita berada. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Selamat siang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik, menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada saat ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan yang telah kami lewati dan kami ikuti pada saat ini tentang penyuluhan penguatan moderasi beragama dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa.